Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Selamat datang di Edukasi Channel, tempat kita menggali sejarah dan pengetahuan bersama. Di sini, kita akan mengungkap kisah-kisah masa lalu yang penuh misteri dan makna. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita sejarah menarik berikutnya. Desa Sajen adalah salah satu desa di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Terletak di kaki Gunung Welirang, desa ini berfungsi sebagai pintu gerbang wisata Pacet dari arah Surabaya serta Batu Malang. Meskipun informasi spesifik mengenai sejarah awal desa Sajen tidak banyak tersedia dalam sumber yang ada, desa ini dikenal memiliki potensi wisata yang signifikan. Pemerintah desa Sajen terus mengoptimalkan sektor wisata sebagai fokus pengembangan, dengan target meraih status desa wisata dalam beberapa tahun mendatang. Desa Sajen memiliki situs bersejarah seperti Punden Lemah Dhuwur, yang dipercaya masyarakat setempat sebagai penjaga desa. Punden ini terletak di tengah hutan, diapit oleh dua aliran sungai, di bawah lereng gunung alap-alap Bukit Lemah Dhuwur. Dengan berbagai potensi wisata dan situs bersejarah yang dimiliki, desa Sajen terus berupaya mengembangkan diri sebagai destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Mojokerto. Menarik, kita akan menelusuri jejak kuno Punden Jerbeng di desa Sajen, Pacet, Mojokerto. Punden ini diyakini memiliki keterkaitan erat dengan kerajaan Majapahit, khususnya dengan sosok Sri Ganggadara. Selain itu, batu-batu andesit di sekitarnya menandakan adanya struktur candi atau bangunan kuno. Punden Jerbeng adalah situs bersejarah yang terletak di desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nama, Jerbeng, diyakini berasal dari frasa Jawa, Jejrake Jiwolan Rogo Marang Sat Kang Murbeng, yang berarti tempat untuk mendekatkan jiwa dan raga kepada Sang Pencipta. Menurut tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun, Punden Jerbeng berkaitan dengan seorang putri keraton kerajaan Majapahit bernama Sri Ganggadara. Setelah wafat, jenazahnya diperabukan di Candi Cungkup, yang berjarak sekitar 1 km dari desa Sajen, dan abunya disemayamkan di Punden Jerbeng. Punden ini unik karena tidak memiliki makam, melainkan terdiri dari kumpulan batu-batu candi yang tersebar di sekitarnya. Batu-batu andesit dengan berbagai bentuk dan ukuran ini memberikan kesan bahwa situs tersebut memiliki keterkaitan dengan struktur candi pada masa lalu. Punden Jerbeng juga menjadi bagian dari daya tarik wisata sejarah di desa Sajen. Wisatawan dapat mengikuti tur yang dipandu untuk mengenal lebih dalam sejarah desa dengan mengunjungi situs-situs bersejarah seperti Petilasan Jerbeng dan Candi Cungkup. Tradisi sesajen atau persembahan masih kerap dilakukan di Punden Jerbeng sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan permohonan keselamatan serta kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Ritual ini mencerminkan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keberadaan Punden Jerbeng tidak hanya sebagai situs bersejarah, tetapi juga sebagai simbol identitas dan warisan budaya bagi masyarakat desa Sajen, yang terus dilestarikan hingga saat ini. Legenda Punden Jerbeng di desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, erat kaitannya dengan kisah seorang putri keraton kerajaan Majapahit bernama Sri Ganggadara. Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, setelah wafatnya, jenazah Sri Ganggadara diperabukan di Candi Cungkup, yang berjarak sekitar 1 km dari desa Sajen. Abu hasil kremasi tersebut kemudian disemayamkan di Punden Jerbeng, menjadikannya tempat peristirahatan terakhir sang putri. Punden Jerbeng sendiri merupakan situs unik yang tidak memiliki makam, melainkan terdiri dari kumpulan batu-batu andesit dengan berbagai bentuk dan ukuran yang tersebar di sekitarnya. Keberadaan batu-batu ini memberikan kesan bahwa situs tersebut memiliki keterkaitan dengan struktur candi pada masa lalu, meskipun tidak ada bangunan candi yang utuh di lokasi tersebut. Meskipun demikian, detail lebih lanjut mengenai kehidupan Sri Ganggadara, perannya dalam kerajaan Majapahit, serta alasan khusus mengapa abunya disemayamkan di Punden Jerbeng tidak banyak terdokumentasi dalam sumber-sumber sejarah tertulis. Kisah ini lebih banyak hidup dalam tradisi lisan masyarakat setempat,
menjadikannya bagian penting dari warisan budaya dan sejarah lokal yang terus dijaga dan dihormati oleh penduduk Desa Sajen. Di Punden Jerbeng, Desa Sajen, ditemukan banyak batu kuno yang berserakan, beberapa di antaranya memiliki motif tertentu. Batu-batu ini umumnya berupa batu andesit, yang sering digunakan dalam konstruksi bangunan suci pada masa Majapahit. Ciri-ciri batu kuno di Punden Jerbeng. Material andesit, mirip dengan batu yang digunakan dalam candi-candi Majapahit. Tahan terhadap cuaca dan biasa digunakan untuk bangunan suci atau prasasti. Motif pahatan, beberapa batu menunjukkan adanya ukiran atau pola tertentu. Bisa jadi bagian dari struktur candi atau relief yang telah runtuh. Pola penyebaran, tidak tertata seperti struktur bangunan utuh. Bisa jadi bekas reruntuhan atau bagian dari bangunan yang sudah lama hilang. Kemungkinan asal-usul batu-batu ini, bekas bangunan candi, Punden Jerbeng diduga memiliki hubungan dengan Candi Cungkup. Mungkin dulunya ada bangunan suci di lokasi ini yang kini telah hilang. Sisa kremasi Sri Ganggadara. Jika memang abu Sri Ganggadara disemayamkan di sini, bisa jadi batu-batu ini bagian dari struktur pemujaan leluhur. Jalur ritual kuno. Situs ini mungkin bagian dari jalur pemujaan yang lebih luas, terhubung dengan situs lain di Pacet dan sekitarnya. Punden Jerbeng masih dianggap sakral oleh masyarakat sekitar Desa Sajen, Pacet, Mojokerto. Kepercayaan ini berakar dari tradisi lokal yang menghormati leluhur, terutama karena situs ini diyakini sebagai tempat bersemayamnya Abu Sri Ganggadara, seorang putri dari Kerajaan Majapahit. Mengapa Punden Jerbeng dianggap sakral? Terkait dengan tokoh Majapahit, diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Sri Ganggadara. Memiliki nilai sejarah dan spiritual yang kuat. Adanya tradisi dan ritual, beberapa warga masih melakukan ritual penghormatan, seperti memberi sesajen. Ritual ini bertujuan untuk keselamatan, kesejahteraan, atau penghormatan kepada leluhur. Suasana mistis, banyak yang merasakan energi berbeda di sekitar Punden. Ada cerita tentang larangan atau pantangan tertentu bagi pengunjung. Masih dijaga oleh warga, meskipun tidak selalu dikunjungi, Punden ini tetap dirawat dan dihormati. Biasanya ada tokoh masyarakat atau juru kunci yang memahami sejarahnya. Punden Jerbeng bukan hanya situs sejarah, tetapi juga bagian dari kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Banyak cerita dari warga dan peziarah yang mengaku mengalami kejadian di luar nalar saat berada di Punden Jerbeng. Kepercayaan masyarakat sekitar terhadap kesakralan tempat ini membuat berbagai pengalaman mistis terus diceritakan dari generasi ke generasi. Fenomena di luar nalar di Punden Jerbeng. Suara gaib. Beberapa orang mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan, gamelan halus, atau langkah kaki, padahal tidak ada orang di sekitar. Ada yang mengatakan suara tersebut terdengar lebih jelas saat suasana sedang sepi, terutama menjelang malam. Penampakan sosok tak kasat mata. Sejumlah peziarah atau warga sekitar pernah melihat bayangan putih yang melintas di area Punden. Sosok perempuan dengan pakaian khas zaman dahulu juga dikabarkan pernah terlihat berdiri di sekitar batu-batu kuno. Ada pula cerita tentang penjaga tak terlihat yang menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Perubahan suasana secara mendadak. Beberapa orang merasa tiba-tiba merinding atau merasakan hawa yang berubah drastis ketika memasuki area Punden. Ada yang mengalami perasaan berat atau sulit bergerak saat berada di dekat batu-batu kuno. Kejadian aneh dengan barang pribadi. Beberapa peziarah mengaku kehilangan barang secara misterius, tetapi kemudian barang itu ditemukan kembali di tempat yang tidak masuk akal. Ada juga yang mengalami gangguan pada kamera atau alat elektronik saat mencoba mengambil gambar atau video di lokasi. Mimpi atau petunjuk gaib. Ada yang mengaku setelah berziarah ke Punden Jerbeng mendapatkan mimpi bertemu sosok misterius yang memberi pesan atau peringatan. Beberapa orang percaya tempat ini bisa menjadi sarana untuk melihat sesuatu yang tersembunyi melalui mimpi atau firasat. Pantangan dan etika saat berkunjung. Karena dianggap sakral, warga sekitar biasanya menyarankan beberapa hal kepada pengunjung. Bersikap sopan dan tidak berkata kasar. Tidak sembarangan mengambil atau memindahkan batu-batu kuno. Jika merasakan sesuatu yang aneh, lebih baik tetap tenang dan tidak menantang. Punden Jerbeng memang dikenal memiliki suasana mistis yang kuat, apalagi dengan adanya pohon besar di sekitarnya.
Keberadaan pohon tersebut seolah menjadi penjaga alami dari situs ini, menambah kesan angker dan sakral. Banyak punden yang dikeramatkan seringkali dikelilingi oleh pohon-pohon besar seperti beringin, kepuh, atau asem yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur atau makhluk halus. Selain itu, akar yang mencengkeram tanah dengan kuat seakan menyatu dengan struktur punden, memberi kesan bahwa tempat itu sudah ada sejak zaman kuno. Itulah kisah dan misteri Punden Jerbeng, sebuah situs bersejarah yang masih menyimpan banyak jejak masa lalu. Tempat ini bukan hanya sekadar situs kuno, tetapi juga bagian dari warisan leluhur yang harus kita jaga bersama. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita menghormati dan melestarikan peninggalan sejarah, agar nilai budaya dan sejarahnya tetap hidup. Mari kita bersama-sama menjaga situs bersejarah seperti Punden Jerbeng, bukan hanya sebagai saksi masa lalu, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus mengeksplorasi jejak sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.